Oke, sobat belajar semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu yang bahagia ini, senang banget nih kakak masih bisa menemani sobat belajar di Live Classes Matematika kelas 7. Ya, hal ini tentang aritmatika sosial. Yes, diskon, bunga, dan pajak. Namun sebelumnya pasti dong, sebelum kita masuk ke topik utama, sobat belajar semua tidak asing dalam kata-kata diskon, bunga, ataupun pajak. Nah, sobat belajar, sekarang zaman now gitu loh. Zaman now gitu loh. Tinggal gerakin jempol, mantengin gadget kalian, handphone kalian, laptop kalian menuju marketplace, tidak asing dengan adanya big sale, flash sale, dan sebagainya. Ya enggak? Iya dong, apalagi yang suka ngintilin emak-emak, para pencari diskon. Apa sih diskon itu sebenarnya? Oke. Ya, diskon. Yo, yang diskon. Nah, pernah suatu ketika emak saya jadi asisten emak saya ke pasar tradisional. Ya namanya emak-emak lah ya. Siapa sih yang matanya nggak melotot ketika melihat diskon atau mendengar kata diskon? Ya, dia ingin mencari daster emak-emak. Tapi emak saya tentunya ingin banget nih menerapkan prinsip ekonomi. Apa sih prinsip ekonomi? Ya, dengan modal atau dengan uang sekecil-kecilnya tapi dapat kepuasan setinggi-tingginya. Ya, berhal banget nih emak saya yang kantongnya pas-pasan, isi kantongnya tentunya. Kalau kantongnya sih gede biasanya bawanya mama tuh. Memang isinya pas-pasan. Ya, berharap dapat barang yang bagus, yang kualitas, tapi dengan harga semurah-murahnya. Ya, otomatis emak saya tuh cari diskon. Nah, saya tuh harus belajar banget nih. Kata emak saya, emak kan nggak pandai hitung nih. Jadi tolong hitungin ya, cari yang paling murah, diskon yang paling tinggi. Oke. Ya, di pedagang satu baru mas saya muncul. Ya, diskon, dasternya di diskon 20%. Berapa wi jadinya wi? Dari harga 30.000 di diskon 20%. Berapa wi? Saya hitung pakai kalkulator terpaksa. Pedagang sebelah sana lagi teriak lagi ternyata. Ya, yang daster buat malam-malam. Buat malam-malam tidur. Daster emak-emaknya 15 ribuan, diskon 10%. Itu jadi berapa tuh wi? Hitung wi. Kira-kira, nah biar nggak ribet nih, kita harus banget belajar tentang diskon dan juga bunga. Nah, bunga ini juga sukanya emak-emak nih atau para ciwi-ciwi. Yes, bunga yang sering terlena gombalannya. Bukan bunga di sini bukan berarti gombalan, tapi bunga di sini adalah pertambahan uang atau investasi kita, dan juga pajak. Pajak yang biasanya dihindari, dimanipulasi. Tapi jangan ya, sobat belajar yang pandai tidak boleh memanipulasi pajak kita. Belajar pajak di sini untuk mengetahui berapa sih beban pajak yang akan kita bayarkan. Harus banget bayar pajak agar negara kita maju. Oke, makin penasaran dong? Yes, makin penasaran gimana sih kita menghitung diskon, apalagi sekarang zaman maju, zaman yang ada di genggaman kita, di handphone kita. Untuk mengetahui perhitungan big sale, flash sale itu seperti apa? Makin penasaran? Yuk kita belajar. Kenapa harus belajar? Karena sekarang belajar mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Hello, what's up sobat belajar? Yes, kita menuju topik utama tentang diskon, bunga, ataupun pajak. Ya, tahu dong reaksi seperti apa kalau melihat sampai melotot seperti ini. Yes, tentang diskon. Tuh, definisi diskon tuh apa sih kalau secara matematika? Ya, definisi diskon secara matematika bisa sering juga disebut dengan rabat. Oke, dengan rabat. Yes, diskon adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual, potongan harga. Jadi harga awal dikurang harga diskon. Harga diskon dapat dari mana? Tentunya dari persentase yang dipajang tuh biasanya. Yang dipajang itu persentase diskon. Caranya gimana? Besar diskon yang ditampilkan berapa? Misalkan 30% dikalikan dengan besar diskon per harga awal dikalikan 100%, itulah besar diskon. Berarti cari harga diskon itu adalah
persentase diskon dikalikan dengan harga awalnya. Yes, ini tentang diskon. Lanjut tentang bunga. Ya, tapi bunga di sini yang dimaksud adalah bunga bank. Ya, berhubungan dengan persentase yang ada. Persentase bunga yang diberikan berapa sih? Oke, apakah lebih dari 2,5% sesuai dengan kesepakatan dan hukum yang ada, atau kurang dari 2,5%? Yes, kita harus tahu perhitungan banget bunga ini. Ketika kita investasi, tentunya akan berhubungan dengan waktu atau lamanya kita berinvestasi. Yes, bunga, penambahan modal simpanan di bank atau koperasi yang bersangkutan dengan namanya waktu, itu bunga. Bagaimana rumusannya? Besar bunga, gampang, BMW. Bukan bajai merah warnanya, tapi bunga, modal, dan waktu. Oke, bunga dikali modal, dikali waktu, itu besar bunga yang kita dapat. Yes, lanjut. Total simpanannya jadi berapa setelah dapat bunga? Ya iya, jelas lah. Investasi awal kita berapa atau modal awal kita berapa, tinggal tambahkan dengan besar bunga yang didapat. Gampang banget ya bicara bunga dalam aritmatika sosial, artinya adalah BMW. Bukan mobil yang itu, ataupun bukan bajai merah warnanya, tapi besar bunga, modal, waktu, BMW di situ. Yes, ini bunga. Pajak itu mudah. Yes, pajak itu mudah kok. Pajak itu mudah. Ada pajak penghasilan ketika orang tua kita ataupun kita sendiri memiliki penghasilan pasti yang ditentukan oleh undang-undang, itu terkena dengan namanya PPh, pajak penghasilan. Ada pajak pertambahan nilai, ada juga pajak barang, pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya. Itu jenis-jenis pajak yang ada. Terus gimana ya cara ngitungnya? Oke. Untuk pajak, yes, pajak adalah kewajiban kita yang dibebankan kepada masyarakat, yang walaupun nanti uangnya atau hasil dari pajak itu buat kita juga ya, buat pembangunan tentunya, infrastruktur yang ada dibangun oleh uang pajak. Besar pajak, presentasi pajaknya berapa sih? Ya, ini diatur oleh undang-undang sebenarnya. Presentasi pajak yang ada dikalikan dengan harga awal atau bebannya. Misalkan gini, saya membeli makanan yang di pinggir jalan, makanan restoran-restoran cepat saji ataupun restoran-restoran wah yang menampilkan view yang bagus, itu biasanya ada pajak penambahan nilainya, ialah 10%. Makanya ketika harga sepotong atau satu tumpuk roti hamburger atau sandwich itu harganya 50.000, kita pasti akan terkena bayarnya 55.000 karena 10%-nya pajaknya. Oke. Nah, jadi total yang dibayarkan atau total harganya, harga awal ditambah besar pajak. Secara matematis sudah ditampilkan bagaimana dan apa definisi dari diskon bunga pajak, maupun secara rumusannya juga sudah ditampilkan. Yuk flashback lagi. Kita dari diskon. Silakan di screenshot atau di capture, ditangkap. Yes, diskon atau rabat rumusnya adalah harga awal dikurang harga diskon, mencari persentase diskon, besar diskon per harga awal dikali 100%. Untuk bunga, BMW, bunga, modal, dan waktu. Oke. Total simpanannya jadi seperti ini, modal awal ditambah besar bunga. Sedangkan untuk pajak, untuk pajak itu sendiri adalah besar pajak, persentasenya dikalikan harga atau yang terkena beban pajak kita berapa, total harga awal ditambah besar pajak. Tentunya kalau matematika nggak enak ya lah, kalau hanya cuap-cuap masalah teori, definisi ataupun rumusan. Yuk kita belajar dari soal. Di sini soal pertama nih, paling disuka sama kaum emak-emak, biar kita bisa membantu emak-emak cari harga yang paling murah. 4 toko pakaian menjual jenis barang yang sama dengan potongan harga sebagai berikut. Ada 4 toko. Pertama, toko Ayo.
kedua toko Braja, toko kelas, dan terakhir toko Dunia. Sama-sama menjual kemeja dan rok yang jenis yang sama tentunya, dengan harga awalnya masing-masing 90.000, 120.000. Tapi keempat toko ini memberikan diskon beda-beda. Ya tadi prinsipnya kita pasti mencari yang paling potongannya paling besar sehingga harganya paling murah. Ya enggak? Toko Ayo memberikan diskon 10% dan untuk kemeja, untuk roknya 25%. Toko Braja 20%, untuk kemeja 15% untuk roknya. Toko kelas 25%, 10%. Toko Dunia 15%, 20%. Dini akan membeli sebuah kemeja dan rok di toko yang mana sih? Di toko yang mana ia akan memperoleh harga paling murah di toko mana gitu. Apakah toko Ayo, toko Braja, toko kelas, toko Dunia. Untuk menyelesaikan persoalan seperti ini kita hitung masing-masingnya. Oke. Kita hitung toko Ayo dulu deh. Toko Ayo. Berarti toko A ya. Dengan besar kemeja diskonnya itu 10%. Berarti 10% 10 per 100 dikalikan 90.000. Sedangkan untuk roknya, untuk roknya itu 120.000 dengan diskon 25%. Berarti 25 per 100 dikali 120.000. Oke, kita coba dong. Sedangkan untuk toko A total diskon kemeja itu adalah 9.000. Sedangkan untuk roknya berarti kita coba dong. 25 kali 12 berapa sih? 25 kali 12 25 kali 10 aja sudah 250. 25 kali 2 50, berarti 250 tambah 50 300. Nolnya tersisa 2. Secara total toko A memberikan diskon sebesar 9.000 ditambah 30.000, 39.000. Ini untuk keduanya. Lanjut ke toko B, berarti toko Braja. Dengan cara yang sama untuk kemeja toko Braja memberikan 20%, berarti 20 per 100 dikalikan 90.000. Langsung cepat aja ya. Artinya dia dapat hasilnya adalah 2 kali 9 18, nolnya ada 3, 18.000. Oke. Sedangkan untuk roknya dia memberikan persen 15%, berarti 15 per 100 dikali 120. Oke, coret dong. Dia akan menghasilkan 15 kali 12 18. Nolnya ada 2, berarti 18.000 juga secara total diskonnya. Oke, diskonnya secara total diskon yang diberikan tambahkan aja 18.000 ditambah 18.000 menghasilkan 36.000. Berarti kan potongan terbesar masih toko A, toko Ayo, iya enggak? Lanjut ke toko C-nya. Toko C-nya berarti 25%. Di sini deh ya, C ya. Toko C 25% dikali 90.000. 25 per 100 dikali 90.000. Oke. 25 per 100 dikali 90.000 berapa? 2 kali 9 aja sudah. 5 kali 9 45, 5 4 simpan. Berarti 225. Nolnya 22.500. Ini untuk kemeja. Untuk roknya dia 10%. 10% dari 120.000 ya 12.000. Oke. Berarti 12.000. Diskonnya jumlahkan. Diskon. Oke, diskonnya berarti 22.500 ditambah dengan 12.000. Hasilnya 34.500. Masih yang tertinggi, potongan terbesar adalah toko A. Ayo. Oke, berarti tinggal cari toko D. Toko D. Toko D menghasilkan 15%.
15 per 100 dikali dengan 90.000. Berapa sih hasilnya? 15 kali 9 berapa? 4, 4 berarti 13.500. Ini untuk kemeja. Untuk roknya dia 20%, 20% dari 120.000. Oke, 20% dari 120.000 adalah 24.000. Kita totalkan hasilnya 37.500. 37.500. Ternyata yang memberikan potongan terbesar adalah Toko Dunia. Maka di sini hasilnya adalah Toko Dunia dengan diskon potongan terbesar 37.500. Bukan Toko Dunia, berarti masih Toko Ayo. Kenapa Toko Ayo ada di potongan terbesarnya 39.000? Ini 39.000, 39. Ini 36.000 Toko Belajar. Toko Kelas ada 34.500, 34.500. Toko Dunia 37.500 potongannya. Oke, maka yang terbesar adalah 39.000 adalah Toko Ayo. Yes, mudah kan? Mudah sekali. Jadi tidak perlu kita menghitung menggunakan kalkulator untuk menghemat waktu. Yes, berarti kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya tentang apa sih? Sudah jelas, masih tentang diskon. Tapi yang ditanya harga awal nih. Axel membayar 1.200.000 untuk sebuah jam tangan. Harga tersebut adalah harga yang diberikan setelah diskon 20%. Kira-kira harga awalnya berapa nih? Biar bangga dong. Harga awalnya berapa? Walaupun itu adalah diskon. Mudah saja karena diskon itu kan potongan ya. Berarti kan persentase awal atau persentase dari uang harga awalnya. Harga awal itu kan dia dari 100% dipotong 20%. Berarti 20%. Berarti kita tinggal cari 80%. 1.200.000 dibagi dengan harga awal, berarti 1.200.000. Oke, per 80%. Artinya di sini 1.200.000 dikali 100 per 80. Oke, kenapa dibagi? Karena kan harga awal itu adalah harga mula-mula. Oke, berarti tinggal dicoret. 120 bagi 8 berapa sih? Kan 12 bagi 8 nggak bisa, kita ambil 120. 120 bagi 8 adalah 1,5. Di sini adalah 15.000 dikali dengan 100. 15.000 kali 100 adalah 1.500.000. Inilah harga awal dari jam tangan tersebut. Berarti 1.500.000 isinya A. Jelas ya? Jelas banget. Diskon sudah. Kira-kira soal berikutnya tentang apa ya? Yuk kita saksikan. Nah, ternyata soalnya tentang bunga. David menabung di bank sebesar 4.200.000. Suku bunga yang diberikan bank 15% per tahun. Lama David menabung jika setelah beberapa lama tabungannya menjadi 4.462.500. Di sini semua dalam bulan. Berarti David ini tidak lebih dari 1 tahun dalam tabungannya menjadi 4.462.500. Berarti besar bunga yang didapat berapa sih? Besar bunganya yang didapat dengan investasi awal 4.200.000, uangnya bertambah 4.462.500. Berarti tinggal dikurangkan saja dong. 4.462.500 dikurang dengan 4.200.000. Oke, jadi hasilnya berapa? Dikurangkan 4
dikurang dengan 4.200.000. Oke, hasilnya adalah 262.500. Oke, inilah besar bunga yang didapat. Dilanjutkan, berapa lama kira-kira si David ini menabungnya? Berapa lama sih? Ingat tadi apa kakak bilang? BMW, bukan bajai merah warnanya, tapi bunga dikali dengan modal dikalikan dengan waktu. Besar bunga, besar bunga. Oke, besar bunga itu adalah BMW. M di sini adalah modal awalnya ya, modal awalnya. Besar bunganya didapat adalah 262.500. 262.500. Bunganya berapa persen sih bunganya di sini? Bunganya 15% per tahun. Berarti 15 per 100 dikali modal awalnya 4.200.000. Oke. Lamanya menabung karena di sini per bulan dan di sini per tahun, berarti N per 12. N per 12. Oke. Bisa? Sama-sama bagi 3. Sama-sama bagi 3 di sini 5, di sini 4. Oke, 42 bagi 420 bagi 4 bisa 105. Oke, 10500 dikalikan 5 berarti hasilnya adalah 525.000. Nah, ya enggak? Kalikan dengan N karena nolnya tersisa 2. Di sini 262.500 berarti N-nya adalah 262.500 dibagi dengan 525. Oke, 2.625 terbagi dengan 525. Berarti lamanya menabung adalah 5 bulan. Yes, 5 bulan. Oke, mudah kan? Mudah banget. Kalau bunga itu berkisar dengan BMW, bajai merah warnanya. Bukan. Bunga modal waktu. Yes, seperti ini. Bisa kita cari tantangan berikutnya pada slide selanjutnya. Kita geser ya. Oke. Seva menyimpan uang lagi-lagi tentang bunga. Uang di sebuah bank selama 9 bulan dengan memperoleh bunga sebesar 131.250. Jika suku bunga bank tersebut 7%, besar simpanan awal. Di sini enak. B-nya besar bunganya sudah diketahui. Besar bunganya B deh secara singkat. Berarti BMW kan tadi kan? BMW. Oke. 131.250. Oke, besar persentasenya 7%, berarti 7%. Yang ditanya simpanan awal, berarti M-nya yang ditanya. Waktunya, lamanya berapa sih? 9 bulan. Sedangkan di sini per tahun. Berarti bulan per tahun. N per 12. N per 12 di situ lamanya 9 bulan, berarti 9 per 12. Mudah dong, gunakan konsep penyelesaian aljabar. Oke. Bisa? Oh, ternyata tidak bisa ya. 7 kali 9 63 per 1200 M. Di sini 131.250. Berarti M akan menjadi M sama dengan 131.250 dibagi dengan 63 per 1200. Artinya tinggal kita balik aja dong menjadi 131.250 dikali ini kita balik 1.200 per 63. Kira-kira ini bisa terbagi nggak sih? 13125. Oke, dibagi 63. 163. Oke, ya kan? Yes.
131 dikurang 63, 8, 12, 6, 682 terbagi 63 kali 10 kali 9, 68. Di sini 68 berarti kali 2. Oke. Kali 2 126. 5 52 5 52 52 63 nggak bisa kan? 52 0 dong. Yes, berarti di sini turun 5. Hasilnya berapa? 525 dibagi dengan 63 biar cepat. Oke. Satu tiga satu 250 dibagi dengan 63. Hasilnya ini koma. Didapat koma 2083,33 dikalikan 1200. Kita akan mendapatkan hasil 2.500.000. Oke. Inilah modal awal simpanan SEVA. Mudah dong? Yes, mudah banget. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!